diisukan bahteranya tak harmonis hingga diterpa isu orang ketiga, presenter Ayu Dewi dan suaminya Reggy Datau tampaknya tak tergubris oleh isu miring yang berhembus. Sebaliknya, Ayu dan Reggy makin kompak, bahkan kemesraan keduanya makin apik diurai. Terbaru, Ayu bahkan mulai menjalin kerjasama bersama sang suami untuk membuat konten demi kepentingan vlog dan kanal media sosial miliknya. Meski Ayu memahami sang suami selalu gugup saat di depan kamera, namun Reggy kabarnya mulai berusaha membiasakan diri. Terlebih sang istri kerap beraksi heboh dan membuat Reggy kewalahan meladeninya. Benar, itu kan lagi tren kan, tren ngeprank keseharian. Jadi kalau seperti yang dilihat ya, anak aku udah nggak tahan ya kalau maminya kayak bohong banget gitu. Tapi kalau suami aku lebih kayak ngasih kode ke anak aku, udah iyain aja mami mau ngomong apa gitu kan. Gitu. Jadi gemes, emang pengen kerjain. Tadinya aku tuh kira mereka bakalan, hah? Kok gitu? Tapi ternyata mereka, yang anakku ekspresinya memberontak, tapi suamiku kayaknya lebih ke pasrah ya. Dia protesnya dalam call, Bu. Review suami idaman, cek. Tuh, lihat tuh tatapannya. Sejuk banget, bikin nyaman kan? Apalagi senyumnya, tuh kan, sweet banget. Kalau dipanggil, sayang. Kan ramah banget. Cara duduknya aja nih ya, tuh, tegak, aduh. Nah, ini nih, kalau lagi berdua, nih, pasti maunya mepet-mepet. Kalau deket dia nih ya, rasanya anget kalau dipeluk. Kalau dia nggak meluk, ya kita aja yang meluk. Batu kali ya mencair, ya Allah. Ya enggak sih, karena mungkin dia tuh suka nggak nyaman kalau bikin konsep yang tiba-tiba gerusuk-gerusuk apa sih gitu, nggak ngerti gitu. Tapi kalau dijelasin, aku mau bikin gini ya. Aduh apalagi, udah kamu duduk aja. Nah kalau dia nggak ngapa-ngapain baru dia tuh kayaknya bebas tugas gitu. Jadi aku juga paham lah, karena kan dia backgroundnya bukan dari dunia hiburan ya. Jadi ya udah, kalaupun minta tolong sama dia seadanya aja. Gak usah disuruh apa-apa gitu. Di rumah kali ya, ada suasana baru ya, jadi seger gitu. Kena air kolam renang gitu, jadi seger gitu. Sebenarnya sih suami aku tuh dari dulu tuh emang suka canda, suka nongkrong. Cuman kalau emang ada kamera kayak langsung kesirep gitu loh, kayak kena gendam dekat ATM, tau nggak? Jadi lagi tahu-tahu, begitu kamera naik langsung, di mana aku, siapa aku, gitu. Jadi emang orangnya nggak bakat deh kena kamera. Maria, halo. Upaya Ayu dan Reggy membuat konten bersama di sela kesibukan masing-masing, Ayu sebagai presenter, Reggy sebagai pengusaha, menjadi cara jitu untuk memperkuat keharmonisan bahteranya yang sempat diisukan terganggu oleh isu orang ketiga. Ayu sendiri mengaku cara membuat konten bersama akan menjadi jalan keintiman dirinya bersama sang suami dan anak-anaknya. Wangi juga ya? Aku kali wangi. Wangi apa? Bawang merah. Coba ya kita cobain ini ya. Berat sama enteng masalah itu kan sebenarnya persepsi kita. Ya, persepsi orang mau bilang enteng ternyata berat buat kita. Misalnya persepsi orang berat buat kita ternyata enteng, beda-beda kan. Jadi apapun itu, kalau misalnya masih ingat balik lagi niatnya, dulu niat nikah apa ya gitu. Oh iya, niat nikahnya kan sebenarnya kan segitiga nih. Ya paling atas, yang di atas. Ini kita cuma di sini. Jadi kalau ada masalah balikin lagi aja ke yang atas. Gitu. Jadi nggak ada yang berat sih. Kalau ilmu rumah tangga orang kan beda-beda ya. Kalau tipe-tipe kita tuh kalau misalnya lagi ada masalah, diem aja dulu, sampai tiba-tiba 10 tahun kemudian baru ngobrol lagi. Lama ya. Ya nggak, diem aja kan kita udah tahu karakternya dia, kalau makin di ngocehin makin nggak bisa gitu. Ya udah diem aja dulu sampai ntar ada yang ngajak ngomong duluan. Dan sebenarnya aku sukanya tuh kalau dunia digital tuh waktu aku sebagai ibu, sebagai istri tuh makin banyak buat sama mereka semua. Jadi nggak perlu, kalau dulu itu kan syutingnya kita harus pergi ke tempat syuting bisa balik. Kalau sekarang tuh kita bisa syuting di mana aja, di rumah, di mana aja gitu. Jadi bisa lebih banyak spare time, aku bisa nganterin anak, jemput anak. Yang ke satu udah mulai nggak suka. Jadi kalau dia ada kamera, apa di sini mau gitu kayak bapaknya. Yang kedua kalau lagi mood. Yang ketiga senyum. Mau Spiderman soalnya kan, jadi emang selalu pengen tampil. Dia nggak pernah ngasih tahu apa-apa, tapi harapin aku sadar diri ya. Jadi aku harus selalu tahu anak-anak hari ini di sekolah ngapain, lesnya apa, makannya apa gitu. Jadi aku harus selalu tahu obatnya apa gitu-gitu, sakit apa, batuk kenapa gitu.
Sebagai presenter dan konten kreator, Ayu dan tim memang harus selalu memutar otak mencari konten apa saja yang cocok untuk diracik bersama suaminya. Lantas konten-konten apa saja yang sudah dipersiapkan Ayu agar cocok dengan passion dan gaya suaminya? Kita akan membahas mengenai seputar perbincangan di dalam mobil, karena sebenarnya yang suka ngobrol itu dia, bukan aku cuma suka ngobrol kalau dibayar alias kerja. Nah, apakah kamu bahagia bersamaku? Lumayan. Pernah ya waktu itu ya ketemu aku nih ya hari ini, besoknya sama cewek lain. Coba gimana ceritanya ketemu aku doang? Nggak mungkin. Ya inilah, udah diatur sama yang di atas lah. Alhamdulillah ya jodohnya. Cuma kan pasti ada alasannya. Udah Tapi jalan. intinya kita percaya aja sebagai orang beriman, percaya iman pada qada dan qadar, takdir dan semua apa yang udah Allah tuliskan. Dan itu aja. Ini saya lagi nyari inspirasi, mau nemenin nggak? Mungkin ngegiling biji kopi bareng kali ya. Nggak bisa jadi, nggak tahu, belum tahu, karena kalau kayak gitu-gitu kita sambil research-nya tuh ngelihat teman-teman di keseharian, ngeliatin yang ada di dunia nyata tuh kayak gimana, baru kita nanti kita idein lagi lebih kreatifnya gimana, relate nggak sama orang gitu. Jadi sebenarnya bikin konten itu nggak gampang ya. Jadi kita bener-bener harus, kalau aku pengen itu selalu original gitu. Kalaupun dapat inspirasi dari mana, tapi dikasih sentuhan kayak kehidupan kita gimana gitu ya. Ya, justru akhir-akhir ini aku lagi sering ngerjain gitu. Jadi aku beride-ide sendiri, mengambil kejadian-kejadian di luar, terus dibikin jadi konten supaya orang-orang jadi seru, terhibur gitu. Selalu sih, sampai sekarang masih protes dulu. Makanya aku harus beride gimana caranya konten aku tetap menghibur, tapi ya udah nggak usah ngandelin dia gitu kan. Karena emang kayaknya sampai akhir zaman juga nggak akan nyaman kayaknya dia kalau jadi suruh bikin konten. Komunikasi dan kebersamaan memang menjadi kunci langgengnya Bahtera. Apa yang dilakukan Ayu sesungguhnya sudah dilalui lebih dulu oleh pasangan Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil. Ririn dan Ibnu diketahui kerap menjalani kerja bersama dalam sebuah program televisi. Kebersamaan itu terbukti makin menguatkan ikatan cinta mereka yang sudah dijalin sejak tahun 2021 itu. Kemesraan Ririn dan Ibnu seolah terus tergerai. Iya. Emang gitu bucin ya? Oh iya, gak apa-apa deh tua-tua bucin deh. Kan sama suami sendiri. Happy banget ya, kayaknya satu-satu yang menjadi wishlist dia terlaksana gitu loh, gitu. Dan ikut happy dengan perkembangan dan proses dia berkarir. Biasanya akhir-akhir dia syuting aku tiba-tiba hadir. Selama ini sih begitu. Yang penting kalau kerjaannya dia udah selesai, beres, aku biasanya suka datang tiba-tiba nyusul kayak gitu-gitu. Karena aku juga kangen sama suami aku. Oh, kita suka adventure-an kan, mencoba sesuatu yang belum pernah kita coba. Kayak aku waktu itu belum pernah hiking, akhirnya kita hiking bareng. Terus itu panjat tebing, turun, pokoknya hal-hal yang ekstrim juga salah satunya yang kayak gitu, iya. Namun meski kerap bersama Ririn juga sesekali harus berpisah, terutama ketika sang suami harus bekerja di luar negeri. Meski terpisah sementara, Ririn mengaku selalu diikat oleh komitmen bersama. Salah satunya, ia mengaku akan memilih pekerjaan baik sebagai bintang film maupun sinetron. Ririn akan memilih peran yang biasanya sudah disepakati bersama sang suami, termasuk ketika memilih peran di layar lebar. Yang pasti kita saling percaya, tadi itu respect, dan kita punya kayak rule di mana di saat kita mengambil pekerjaan sekarang ini tuh sudah banyak yang harus dipikirin, bukan cuma pasangan tapi juga ada anak. Jadi adegan-adegan tertentu yang buat orang dewasa yang mungkin dulunya dia pernah lakukan di film atau di apa, itu sekarang udah nggak boleh. Begitu juga aku. Jadi nggak boleh, iya. Bukannya tidak profesional, tapi banyak orang yang harus dijaga. Ya salah satunya istri atau suami dan anak-anak. Jadi ada adegan-adegan yang mungkin nggak boleh dilakukan setelah kita menikah ini. Yang pasti sih kita kayak komunikasi itu penting banget di kita. Komunikasi yang baik gitu. Jadi apa-apa harus diomongin, nggak boleh dipendem. Kalau ada yang kurang suka atau yang kurang berkenan langsung dikasih tahu. Jangan sampai kayak numpuk lama-lama akhirnya meledak yang kayak gitu-gitu. Sama saling respect ya. Pokoknya yang pasti kan namanya
kita itu pernah punya background sama-sama pernah gagal, jadi sebisa mungkin yang kali ini kita berusaha untuk ngejalaninnya itu lebih terbuka, lebih komunikasi yang baik, yang kayak gitu-gitu. Kalau yang masalahnya sendiri sebenarnya kayak alhamdulillah sampai saat ini nggak pernah ada masalah yang besar. Paling kayak umpamanya miskom di daerah sana nggak ada sinyal, tahu-tahu dia udah tidur, akunya nungguin kok dia nggak telepon. Hal-hal kecil kayak gitu aja sih sebenarnya, tapi selebihnya nggak pernah ada masalah besar. Ya, video call iya, tapi memang kita itu selalu punya bukan perjanjian sih, kebiasaan sebelum kita menikah sampai akhirnya kita nikah. Kalau kita mau telepon atau video call, kita tuh suka izin dulu, kira-kira mengganggu atau enggak, dan itu sampai saat ini masih dilakukan. Meski usia pernikahannya relatif masih seumur jagung, namun Ririn tetap akan berusaha menjadikan pernikahannya dengan Ibnu Jamil untuk yang terakhir kali. Lantas bagaimana cara Ririn merawat dan mempertahankan komitmen? Benarkah Ririn tak merasa bosan ketika harus bekerja dengan sang suami? Ya bisa dibilang seperti itu, karena kan kita memang pacarannya setelah menikah. Jadi dipergunakan waktunya di saat kita bersama gitu. Sementara kemesraan Ririn dan Ibnu Jamil seolah kerap menjadi role model pasangan harmonis di tempat berbeda. Penyanyi Reza Artamevia yang jatuh bangun, membangun bahtera hingga masih berstatus single parent tengah mencoba untuk bangkit. Apalagi sebelumnya, artis kelahiran 29 Mei 1975 ini yang usianya sudah menginjak 48 tahun ini pernah terpuruk karena kasus narkoba. Kini dalam kesendirian, Reza mulai bangkit dan berusaha merawat diri agar pesona kecantikannya tetap terjaga. Halo pemirsa Gospot, insya Allah sebentar lagi saya mau memulai treatment. Ikutin ya, bismillah. Semoga bisa jadi inspirasi untuk Anda semua. Kita memang harus ekstra merawat diri. Jadi alhamdulillah, jadi apalagi kita tuh seorang ibu, seorang istri. Nah itu saya rasa yang namanya kebersihan, kecantikan itu utama banget. Saya walaupun saya tidak menjadi istri siapapun, udah lama juga tidak menjadi istri siapapun, tapi bagi saya merawat diri itu sangat penting bagi diri saya sendiri gitu. Saya mau pergi tidur aja tuh saya harus cantik menurut saya harus bersih. Mau sholat aja saya pikir saya harus cantik, saya harus wangi, saya harus bersih. Kayak gitu, jadi jangan sampai males karena itu penting buat diri sendiri. Menjalani perawatan untuk membuat wajahnya jauh dari usianya sah-sah saja dilakukan Reza. Apalagi di usia yang tak muda lagi. Reza tetap butuh tampil mempesona agar bisa membuat pria terpesona dengannya. Lantas benarkah Reza sudah mendambakan pendamping hati pasca gagal menikah dengan almarhum Aji Masaid tahun 2005 silam? Saya soalnya tampil cantik, tampil fresh, tampil bersih, itu bukan untuk orang lain, pertama untuk diri sendiri gitu. Kita pertama kali mencintai diri sendiri dulu supaya kita bisa mencintai orang lain dengan baik gitu loh. Jadi kita harus cintai diri kita sendiri. Karena apa? Karena ini titipan semuanya. Selain isu jika Reza tengah mendambakan belahan jiwa yang baru, rupanya Reza juga tengah mempersiapkan single barunya. Bahkan ia juga tengah mempersiapkan lagu untuk putrinya Alia. Lantas single semacam apa yang tengah dipersiapkan Reza? Benarkah perawatan yang dijalani Reza juga untuk mempersiapkan pembuatan video klip barunya? Udah mulai. Jadi mudah-mudahan aja insya Allah. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan akhir tahun ini kita bisa rilis. Mudah-mudahan. Bismillah. Mohon doanya semua.